Hold on to your body and feel each move you make. Voices warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your light. Selamat Kopoy. Yang di depan apa yang tadi yang sana? Ya, serius. Untuk yang paling tinggi berada di sebelah kiri. Oh, yang tinggi-tinggi. Kawan-kawan, tidak ada suara lagi. Siapa kita pemimpin hebat. PKP 2023 tetap siap melayani. Siapa kita? Pemimpin hebat. PKP 2023 Siap, mantap, siap. melayani. Informasi juga ya. Yang pertama, ini sudah disiapkan dulu. Besok namanya ya. Mungkin nanti secara detailnya oleh fasilitatornya. Ini hanya untuk persiapan Bapak Ibu. Scoping immersion itu seperti apa sih? Scoping immersion itu nanti Bapak Ibu besok pagi ya akan dibagi 4 orang datang ke tempat-tempat pelayanan publik yang ada di Kota Batam. Nah, tapi begini, Bapak Ibu berperan seolah-olah sebagai masyarakat, ya, menyamar gitu ya, menyamar. Kita tuh ingin tahu kalau dilayani, misalkan di imigrasi kayak gimana sih? Jadi kita pura-pura mau ngurus paspor misalkan, atau kalau ke rumah sakit ke RSUD Fatimah misalkan, pura-pura jadi. Berarti Senin setelah selesai pembelajaran, kalau tidak ada tugas ya, kalau tidak ada tugas, ya boleh kurang. Tapi kalau ada tugas ya silakan disesuaikan. Mau kerja tugas di rumah atau di sini, yang penting selesai tugasnya. Iya. Masalah. Lihat semua ya, Bapak Ibu ya, untuk keberangkatan Stula nanti. Tapi jangan bayangkan Stula dulu ya, bayangkan rancangan aksi perubahan Bapak Ibu. Ya, tuh kalau bisa ya sebelum berangkat tuh sudah selesai sekian persen. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mencoba merefleksikan kegiatan yang kemarin yang diberikan sama Dr. Wilda mengenai berpikir kreatif dalam pelayanan publik. Pertama kali Bu Wilda mengatakan bahwasannya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat itu harus cepat, pasti, dan transparan. Nah, oleh karena itu kita sebagai pemimpin semua pegawai itu harus mempunyai pikiran perubahan di situ. Baik, terima kasih Bu Risa yang sudah dengan mere-merenya ya membantu kita sama dengan nuansa kelas kita mere-mere ya Bapak. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 pantun dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Karena saya bukan orang Melayu Bapak Ibu ya, jadi saya buka kontennya. Buah delima, buah semangka, dibelah 2 dimakan bersama. Assalamualaikum pembuka kata untuk kita yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah kita memasuki hari keberapa ya untuk pelatihan PKP ini? 5 ya. Nanti jangan sampai kayak lagu Krisdayanti menghitung. Itu kayak Bapak Ibu ya. Saya harapkan tidak. Tinggal dinikmati saja tentunya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Risa. Nama saya Maria Magdalena. Tentunya Bapak Ibu bisa manggil MM. Ya, memang MM gitu ya, bukan minimarket Bapak Ibu ya. Kalau minimarket tadi di bawah. Mundur ya. 7 bahasa ininya apa? Bahasa udah. Ya. 7. 6. Dengerin ya Bapak Ibu ya. 7. 6. 5. Ampe. 3. Berarti 7 kali ya dihentakan ya. Oh, 7 kali. 7 ya. Berarti berapa nih? 7 ya. 2 Udah. Ini udah. Ya, bentar ya. 7 kali ya. 7 kali, ini juga 7 kali, ini juga 7 kali. Selesai ininya ya. Sama-sama sih juga belajar Bapak Ibu ya. Santai, Bu. 7, kemudian 6. 6 ya. Tujuan. Nanti kalau ada Bapak bilang ya. Ada nggak di sini? Enggak ada. Dari Amati? Enggak ada. Ada? Enggak ada. Di sini? Ada. Ada nggak? Pak? Ada. Ada. Ya. Karena itu mungkin yang kita ketahui pertama yaitu angka melek buta huruf. Karena mungkin negara kita masih mungkin di Batam ini sedikit ya mungkin, tapi di daerah lain di luar provinsi kita mungkin masih banyak warga kita yang masih buta huruf, dan juga angka sekolah sekolah 9 tahun, pendidikan dasar 9 tahun itu. Di depan ada bikin. Apa tuh? Diceritakan dari awal. Iya. Jangan langsung jatuh di situ. Enggak. Yang 11 Bapak Ibu. Boleh silakan bubar dulu ya Bapak, jangan berurusan di sini. Kita agendakan dengan Kepala Dinas. Nanti kita ngadain rapat terima kasih. Setelah dilakukan rapat internal dengan silakan untuk melihat semua barang-barang antik yang ada di museum. Nah, Ini tak apa diawetkan. Mumi. oke. Lagi bro, iya bro. Tadi kita sudah melihat ya banyak rupanya ternyata di dalam museum ini barang-barang antik, barang-barang sejarah yang kita tidak tahu ya bro ya. Iya betul bro. Bro di sini produk nggak? Oh produktif kali bro. Produk ya bro. Mau body bro. Bro siapa kesini datang kemarin? Sama anak-anak STM bro. Iya. Dalam hal ini Bu, untuk aksi perubahannya menurut kami tidak menunjukkan aksi perubahan ya.
Karena dari yang before sama afternya menurut saya itu sama saja, dan itu merupakan kegiatan yang memang rutinitasnya Puskesmas ya, dalam hal ini tentang penyakit masyarakat. Nah, Dari tingkat pekerjaan bahwa kegiatan dilaksanakan pada drama yang tadi adalah dilaksanakan di luar jam kerja, ya, di atas jam 4 ke atas. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dilaksanakan oleh rekan-rekannya tadi itu adalah suatu inovasi yang tidak secara langsung menggunakan digitalisasi, tapi membuat suatu aksi perubahan yang mungkin dulu bahwa masyarakat berpikir ASN itu datang, duduk dan sore jamnya pulang, tapi tidak pada kali ini. Kepemimpinan yang melayani itu ada. Seorang kepala wilayah, seorang pemimpin itu ada di saat masyarakat membutuhkan, pada saat ada hal-hal yang kronik, ada hal-hal yang memang perlu diselesaikan tanpa melihat jam kerja, kita langsung bagaimana menarik. Nah, sama ini kan pasien datang berobat, pasien datang kita periksa, Bu, ini hasilnya ya, tanpa mereka membawa hasil. Nah, mereka nggak tahu nih bentuk mereka di dalam itu kan, ini kita intip, ya kan? Nah, hasil mereka nggak tahu ini normal kah, ini bagus kah, karena kan mereka nggak tahu, Bu, kapan saya kembali. Nah, setiap orang kembali ini kan berbeda-beda kondisinya. Itu tidak mau. Kenapa kita mengambil drama tadi seperti itu? Karena kita ingin memberikan mereka shock terapi dulu. Karena kalau kita datang, kita periksa anak-anak, mami papi tak akan mau, mami papi tak akan mau. Karena apa? Anak-anaknya ini yang cari duit buat penularan seksual ya, terutama bayar tempat karaoke, pijat minus ya, kemudian Dan disampaikan datanya itu tadi kan rendah. Nah, ya kalau kita kembali ke dalam pekerjaan Puskesmas, kan ada namanya Linsek ya, Pak Lurah ya. Linsek itu per triwulan. Lintas sektor. Dan di situ lintas sektor itu melibatkan camat, lurah, kepolisian, dan TNI. Dan dalam di Linsek itu dijelaskan nih capaian Puskesmas. Nah, yang rendah tadi itu kan dipaparkan di Linsek. Nah, pada saat di Linsek sudah disampaikan, itulah tadi dapat sebagai stakeholdernya, sebagai pemimpinan dan lain sebagainya di Rongkeng Museum dan di Puskesmas. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Abdal dan Pak Budi ini ada sesuatu yang bisa kita tarik dengan merahnya, dengan peran kita sebagai pemimpin, leadership. Servan leadershipnya harus ada di sana. Mau seperti apa kita untuk menyelesaikan masalah? Tentu Bapak Ibu yang lebih tahu seninya. Agar 10 dari karakteristik ini ada dalam diri kita. Bagaimana konsep dari mendengarkan kita, proses empatinya, betul apa yang dikatakan Pak Rudi. Nah, seperti apa yang nanti kita akan terapkan, tentu Bapak Ibu yang lebih tahu kondisi barbarnya, kali ya barbarnya gitu ya. Kondisi-kondisi yang memang ada di dalam lingkungan sekitar kita nanti saat kita bertugas. Sebagai pemimpin yang memiliki value berakhlak, berorientasi pelayan. Untuk melayani tentunya dengan memahami semua kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk dilayani dengan konsep ramah cekatan, kejayaan dan sini dan dapat diandalkan. Bagaimana seorang pemimpin harus memberikan solutif tuh dengan tadi dimensi kepemimpinan. Ada altruistiknya, melakukan perbaikan tiada henti dengan inovasinya. Inovasi seperti apa tadi? Apakah bisa diterapkan inovasinya? Kita kembali kepada konsep inovasi. Ada 8 konsep inovasi. Apakah masuk dalam karakteristik inovasi? Kalau masuk, silakan diangkat dalam perubahan Bapak. Good leaders must first become good leaders. Jadi bagaimana seorang pemimpin melayani hadir dari keinginan naturalistiknya untuk siap melayani. Demikian. Akhir kan saya berdiri di situ, saya 1/15 sudah ada di kelas ini tadi.
yang paling akhir datang Pak Aryo. Yang bertiga ini tadi satu rombongan. Budaya putih di dalam kandang. Janda mana yang senangi. Janda yang putih berambut panjang. Budaya putih di dalam kandang. Janda mana tuh senangi. Janda yang putih berambut pirang. Janda mana tuh senangi. Janda yang putih berambut pirang. Jangan mati lampunya. Jalan terus kapan sampainya. Ada janda kamu suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda kamu suaminya. Mau dilamar banyak anaknya. Lihat narasumber kita sudah hadir bersama kita. Nanti akan dipandu moderatornya oleh Ibu Atati. Sudah kenal? Beliau adalah pengampu materi agenda 3 juga, gitu ya. Oke, dipersilakan Bu Atati. Perkenalkan, saya Tri Wahyudi. Kebetulan 5 bulan terakhir saya menjabat di BNI kantor cabang Batam. Jadi kebetulan saya langsung pemimpinnya, Pak. Sebelumnya saya di Semarang sekitar 2 tahun yang lalu. Saya juga punya cabang juga dan hari ini bergabung ke BNI cabang Batam. Era yang sudah serba listrik belum pernah. Siap. Jadi perlu coba ke sana, Pak. Siap. Nah, Bapak Ibu, kalau kereta api kemarin kurang lebih mereka bertransformasi. Bagaimana yang tadinya dia itu hanya sekedar ada, dia punya kewajiban, seolah-olah masyarakat nggak punya pilihan, ya, dan kelurahan sangat keren sekali. Tempatnya disendirikan dibanding dengan masyarakat biasa, saking terhormatnya. Kalau misalnya nasabah, kami nggak perlu sendiri, orang tadi sendiri. Jadi orang nabung, orang yang pinjaman, orang nyari layanan apa itu kalau dulu mereka nggak sendiri. Kenapa? Bantuan nggak banyak. Waktu itu karena saingan kami cuma paling BRI. Taruh di media massa, itu kami kan sangat ketakutan. Apalagi saya masuk betul. Misalnya katakanlah kejadian di outlet Batu Haji, karena kemudian Pak Berkas ini nasabah kami. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Tati, terima kasih Bu. Jadi nasabah Bank BNI. Nah, ini Batu Haji bisa di sini. Ya, jadi contoh misalnya katakanlah Bu Tati ini kemudian dalam barang kami di outlet Batu Haji, itu pasti sampai ke kami. Apalagi Bu Tati langsung ke Patri, saya narik turunnya Pak customer Bapak Ketus, jutek, nggak mau nyapa, nggak mau senyum, itu lebih nyampe di kami, Pak. BNI Sikap Kereta Api seperti Bapak bilang tadi melakukan transformasi perubahan salah dari tahun 2019 sampai saat ini. Nah, yang ingin kami tanyakan, BUMN ini kan merupakan badan usaha milik negara yang orientasinya adalah untuk masyarakat, ya, dalam masalah. Yang kami tanyakan, banyak sekali BUMN yang melaporkan itu bahwa terjadi
selalu merugi Pak, merugi. Nah, selalu merugi, guru BNN yang selalu merugi. Nah, yang misalnya kan bukan yang masalah meruginya bagaimana masalah. Jadi tentunya dalam melakukan suatu inovasi, melakukan suatu perubahan itu pastikan yang sedang kita pelajari sekarang adalah data hasil perubahan, proyek perubahan yang dilaksanakan. Nah, apakah fungsi pengawasan pada saat proyek perubahan itu sudah dilaksanakan sehingga dikatakan BUMN itu merugi? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Terima kasih. Macam kuis-kuis tentang kerjaan kita sehari-hari yang itu dijadiin pertanyaan setiap hari. Jadi kami ambil ujian gitu, nanti kami ada pertanyaan. Ya tentang teller, ya mungkin tentang teller, kalau kredit nanti tentang kredit, terus begitu. Meskipun sedikit, 2 atau 3 soal setiap hari, tapi soalnya tadi gede. Jadi kami lakuin itu, supaya apa? Mereka tuh pengetahuannya terlalu update, terlalu refresh. Pak Hamzah, nah Pak Hamzah tiba-tiba pergi, hilang, gitu. Nah itu kemudian saya buka berkasnya, kemudian saya kenalnya Pak Riko. Nah Pak Riko itu paling maksimum, karena saya tanya Pak Hamzah kemana ya Kak? Inspirasi dari kami Lurah tadi. Jadi begini Pak, kejadian itu terkait dengan pinjaman nasabah itu. Kita tidak tahu persis. Rekening BNI mungkin saya salah satu pemegang sahamnya juga Pak. Menjadi titik, tidak ada koma lagi di ujung di sana. Tetapi di lain hal, ketika ada permasalahan yang berbeda, bisa dicarikan fleksibilitas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi konsep yang akan dipakai, standarisasi yang dipakai oleh Bank BNI berhenti di SOP atau memang dalam beberapa kasus memang harus yang dicarikan solusinya fleksibel. Karena saya menangkap ketika itu ada profit buat BNI, dicarikanlah fleksibilitas buat nasabah. Terima kasih Pak. Dari itu baru promosi dia saya tangkap. Masih deh, promosi lah di kantor camat dulu aja. Membuat kartu kredit. Jadi artinya apa? Kalau misalnya Bapak belum afirmasi berarti belum ada belanja. Karena Bapak yang belanja kan belum. Siap. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bersungguh. Kita hukumnya di belakang. Semangatku yang betul, kopi dan dulu. Pada hari yang berbahagia, terima kasih. Bapak Ibu. Liriknya, suaranya mana? Kurang tinggi. Agi Asmara. Lirik. Oke, silakan. Bacakan hasilnya. Muhammad Al-Kindi. Oke. Al-Kindi. Ya. Jadi yang pertama tadi kata kerja. Yang pertama mencintai. Yang itu dulu. Muhammad Kindi. Dia nggak peraturan ini. Bacakan. Ya, lanjut. Jangan berurutan, jangan baca. Ya kan sesuai dengan aja. Enggak perlu. Pertanyaan tertulis di sini ya Bu. Iya, bacakan. Yang pertama gibah. Marah-marah. Tidur kelamaan. Terus mencintai. Melukai. Mensyukuri. Oke.
belajar, bernyanyi, berlari. Oke, itulah Bapak. Oke. Jadi kalau stres menikah, ini banyak nih efek dominonya nih. Iya. Jadi pembuluh darah juga menikah, detak jantung menikah, ini bisa menyebabkan pusing. Mungkin salah satunya itu. Kita juga meningkat, Bu. Sehingga kita bisa kena juga vertigo. Tapi itu ya. Oke. Jadi dibuat kata dokter benar itu kenapa tadi akibat stres detak jantung bisa meningkat, kecepatannya tinggi, lalu dia kaget tuh lihat temannya tadi, lalu jangan kalau dia Karena kita mau mencari terkait dengan bagaimana pelayanan hidup di Kota Batam, gitu ya. Mungkin yang harus diperhatikan nanti kalau sudah dilihat pembagiannya, kan kalau misalkan, saya kebagian ke instansi mana, jadi kayak saya dikenal sama orang di situ misalkan ya. Nah kalau ada yang seperti itu,